Baik ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak sekalian, adik-adik, ini cerita tentang tergantung tentang jin, tapi memang membahas tentang Adam atau jin dan Adam, berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahwa Allah menginstruksikan, memerintahkan kepada malaikat dan jin untuk bersujud kepada Adam. Ada yang bilang begini, iblis tuh tauhidnya mantap, katanya nih gini. Kenapa? Karena dia sembahnya kepada Allah saja, nggak pakai sembah kepada sujud kepada Adam. Padahal jelas-jelas ini sudah Allah sampaikan bahwa ketika malaikat itu sujud kepada Adam, yang kemudian jin tidak mau sujud, itu adalah karena kebangkangannya, kesombongannya, begitu. Bukan permasalahan tauhidnya bersih, gitu ya. Sama hanya dengan kita yang taat, patuh, dan juga berbakti kepada orang tua, bukan karena kita ingin menyembah orang tua, gitu. Tapi kita ingin mengikuti perintah Allah bahwa kita harus nurut kepada orang tua, gitu. Jadi ketika kita berbakti kepada orang tua itu hakikatnya adalah karena taat kepada Allah, karena itu perintahnya, gitu. Jadi artinya apapun perintah Allah itu sami'na wa ata'na, gitu. Kami taat, kami dengar, dan kami taat. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini catatan penting buat kita, bahwa ternyata yang menjadi patokan utamanya itu adalah perintah Allah. Selesai. Gak usah cari alasan, ya. Kalau udah Allah memerintahkan kita untuk taat, ibu taat kepada suami, taat aja, gak usah pakai alasan. Umpamanya nih, karena ibu misalkan nih kan zaman now gitu kan, zaman dimana para ibu-ibu banyak bekerja, kan saya yang dapat banyak memberikan manfaat ini kepada anak-anak karena saya bekerja. Jadi saatnya sudah tidak taat lagi sama suami. Apapun kondisinya ibu, mau kaya, mau miskin, taat kepada Allah, pada suami. Udah jelas pada Allah. Nah, kenapa taat kepada suami? Karena memang perintah, gitu. Selesai. Ya. Nah, apalagi kemarin kita sudah menyinggung masalah seorang anak itu bisa menjerumuskan orang tua. Ya, maka ketaatan seorang anak itu sudah menjadi lazim kepada orang tua. Mau sehebat apapun. Ini sedikit cerita ini. Mungkin ini menyinggung kita semua lah, termasuk saya. Ketika seorang anak yang sudah mulai memiliki kelebihan dibandingkan orang tua, ya. Kalau mikir ngaji, rasanya ngaji itu bagus kita dibandingkan orang tua kita, ya kan? Atau mungkin pendapatan kita lebih dahsyat dibandingkan orang tua kita, karena kita sudah bekerja atau kita punya bisnis yang sudah pendapatannya luar biasa, melebihi apa yang dimiliki orang tua. Kadang-kadang, ya naudzubillah, ada seorang anak karena memiliki kelebihan materinya sudah tidak taat lagi pada orang tua. Hati-hati. Ketaatan kita itu tidak luntur karena materi. Ketaatan kita, bakti kita kepada orang tua itu tidak akan pernah luntur karena kita jabatan kita. Mau kita punya jabatan tinggi, bahkan jadi presiden gitu ya, kita tetap menjadi anak bagi orang tua kita. Berarti kita harus taat, nurut, bakti kepada orang tua. Begitu. Nah, begitulah yang dicontohkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah Allah menyuruh kita, terutama ini pada saat itu adalah menyuruh malaikat dan jin untuk sujud kepada Adam, ya udah lakukan sujud. Tapi ternyata yang membangkang itu adalah iblis. Tapi nggak lihat ibunya, bapak. Iblis. Gitu ya. Siapa iblis itu? Ya jin juga. Nggak usah nyari-nyari. Ya, betul. Ya, bagian dari jin. Jadi iblis itu dedengkotnya kafir jin, gitu. Dedengkotnya kafir jin. Ya, dedengkotnya jin yang kafir. Nah, itu iblis itu. Ya, tingkatan yang paling tinggi. Ya, makanya kalau ada yang kehel itu, eta iblis. Ya, itu berarti sama ya, dedengkotnya dengan jin. Tapi ala kulihan bahwa ketika kita pun membangkang terhadap Allah, ya berarti kita juga sama. Titel iblisnya itu ada begitu. Naudzubillah ya. Karena ketika kita naudzubillah membangkang pada perintah Allah, hati-hati tidak sama, tidak ada bedanya ya dengan pembangkangan jin terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya coba diperhatikan tadi ayat yang afatat takhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu. Coba dibacakan artinya. Masih ayat 50, cuman potongan ayatnya. Mohon. Tadi tengah-tengahnya afatat takhidu, pantaskah kamu, nah itu. Kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka bagimu adalah musuh. Sangat buruklah iblis itu bagi orang yang zalim sebagai pengganti Allah. Ya. Jadi udah jadiin musuh iblis itu. Jangan jadi teman. Apalagi sampai diberikan ilustrasi boleh mengikuti iblis, itu nggak boleh itu. Kita harus bisa semangat tuh seperti iblis, ya jangan, salah itu. Kan ada yang bilang begitu kan, nah, nggak boleh. Udah orang-orang soleh, nah gitu. Ya, para nabi, para siddiqin, para syuhada, solehin itu yang diikuti semangat perjuangannya. Jangan semangat iblis. Semangat iblis itu untuk membangkang kepada Allah. Jadi jangan kasih contoh pada iblis. Salah itu. Nah, pantaskah kita mengambil keturunannya sebagai teman? Ya tidak pantas. Pokoknya jadikan menjadi musuh, adu, musuh. Ya. Nah itu yang menjadi catatan penting buat kita. Jadi tidak ada berteman dengan jin dan iblis, termasuk jin, ya. Artinya bagi kita udah teman aja yang udah jelas ini wajahna, cari jin yang gak jelas ya, jangan. Udah yang ada aja, ya. Minta bantuan kepada yang ada aja, jangan minta bantuan kepada jin, ya. Justru makin kita minta bantuan kepada jin, justru keimanan kita makin rusak, ya. Saya kira itu jadi catatan penting bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan kita membaca Quran itu akan menguatkan hati kita, keimanan kita, dan terus berada dalam tauhid kepada Allah yang benar dan terjaga sampai kematian menjemput kita. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.